Justru itu, kamu harus bisa kerja sama Imam. Ku jadi malu. Enggak, Oma. Udahlah, cari chef baru aja ya. Nanti juga rame lagi kok. Omset hotel kita memang bagus, tapi omset restoran tuh turun. Dan ini jadi tanggung jawab kamu. Udah ya, Herana coba. Nggak ada coba-coba. Kalau kamu nggak bisa, kamu gagal, Oma jual hotel ini. Elah, chefnya kemana sih? Pak Ronald teh sebagai kepala chef lagi ambil cuti, Bu. Anaknya lagi sakit. Capek. Oh, ikut ke sono. Ini menu breakfast tamu hotel. Dari tampilannya aja, nggak kekinian. Oma nggak selera ngelihatnya. Maaf, Oma. Tapi sebelumnya teh ini yang masak bukan saya, tapi karyawan yang lain. Iya maaf Bu, karena chefnya nggak ada, jadi kami yang masak. Kamu lebih pentingin handphone kamu daripada restoran ini. Ya maaf, Oma. Teman-teman pada rame. Irana kan gak jadi ikut liburan. Buat menu kekinian, sebentar lagi bulan puasa. Langganan dan klien Oma pasti bikin acara buka puasa bersama di tempat ini. Kalau menunya seperti ini, memalukan. Gak heran sih, Sepi. Gak enak. Bersih amat sih handphone kamu dari tadi. Ya maaf, Oma. Ini temen-temen. Kalau kamu nggak mau mengurusin restoran ini, Oma akan jual hotel ini. Lo, sekarang juga lo buatin sarapan terenak yang pernah lo buat. Bawa ke situ. Gue tunggu sekarang. Kamu kemana deh? Mau ke lapak atuh? Mam, Kang Imam. Kunaon atuh? Kok galau gitu? Gimana saya nggak galau? Punya bos baru, galaknya teh nggak ketulungan. Ya, namanya juga bos satu. Galaknya teh nggak seberapa. Cuma ngeselinnya itu loh. Masa saya teh mau dipecat? Kang, yang namanya rezeki teh udah ada yang ngatur. Jadi tenang aja.
beli di mana sih? Kenapa nggak fresh layu? Hah? Ini teh Chef Ronald yang beli, Bu. Saya nanya itu beli di mana? Saya nggak nanya sayuran itu punya siapa. Saya teh nggak tahu, Bu. Pak Ronald yang beli. Jawabannya muter-muter sih, itu sayuran beli di mana? Kalau ini teh saya beli di lapaknya si Yanti, Bu. Tuh kan makanya belanja sayur tuh di supermarket. Jadi fresh. Ingat ya, ini tuh restoran berbintang. Jaga kualitas. Mana sih? Assalamualaikum, Mama. Waalaikumsalam. Oma, Irena tahu kenapa restoran hotel kita sepi. Kenapa? Yang pertama karena menunya kurang menarik. Terus rasanya juga kurang pas. Ya nggak heran lah kalau tamu hotel lebih milih makan di luar dibanding di restoran hotel kita. Terus Imam, udah Irena bilangin jangan belanja di lapak sayuran dekat hotel. Tetap aja masih belanja di situ. Irena tuh udah bilangin belanja di pasar swalayan, lebih fresh, pilihannya lebih banyak. Masih aja ngeyel. Oma harap kamu nggak cari kambing hitam ya. Oma kan udah tugasin kamu untuk atur semuanya. Udah Oma pusing. Oma istirahat dulu ya. Salah lagi. Masa sih si Irena sampai segitu takutnya sama Oma? Jangankan Irena, lo aja sering kena semprot Oma, ya kan? Iya sih. Lu guys, harusnya gue bisa nikmatin liburan. Malah suruh ngurusin restoran. Stres deh gue. Udah nggak apa-apa, nggak usah ngungkit kecewa lama. Pedih. Ngapain tuh kok keculan belanja di situ? Wah, bener-bener. Pantes masakan semua rasanya nggak ada yang beres. Kalau buat Kang Imam mah, pokoknya yang terbaik. Kalau kata anak kota teh, give the best. Give the best. Ku tak berdaya menekan gejolak rasa. Oh. Dewi, Pagi, Bu. panggil semua karyawan, kumpulin sekarang. Iya, Bu. Siap. Sayang, engkaulah belahan jiwa. Ya Allah, Imam. Dari mana aja sih? Jam berapa, Imam? Jam berapa? Itu Bu Bos nyariin lo, tahu nggak? Ini kan saya habis belanja. Gimana sih? Imam, lo tahu kan kalau Bu Irena itu nggak suka sama orang yang nggak on time. Ya udahlah. Ini teh saya mau siap-siapin dulu ya. Udah segera, ntar gue lagi diomelin. Iya, udah tenang Dewi. Ini biar saya siapin dulu. Kalian ngapain aja sih? Hah? Lama banget? Kamu, belanja di mana? Hah? Di lapak sayuran dekat hotel lagi? Iya, Bu. Kan saya udah bilang belanja di pasar swalayan. Kalau kayak gini gimana masakannya mau enak? Bahannya aja nggak fresh. Karena anaknya sakit, kepala chef pamit mengundurkan diri. Dan keputusan Oma, Imam menggantikan posisi kepala chef. Oma nggak bisa gitu dong. Orang culun kayak dia mana becus di dapur. Kamu nggak boleh merendahkan orang seperti itu. Imam itu punya potensi. Waktu dia pertama masuk, Oma yang ngetes dia. Masakannya enak-enak. Irena juga udah cobain kok masakannya. Nggak enak, biasa aja. Keputusan Oma bulat. Urusan di dapur, tanggung jawab Imam dan kamu. No protes, no komplain. Jadi asistennya aja diomelin mulu, apalagi jadi kepala chef. Yon, tolongin gue dong cariin chef yang bagus. Ya supaya beban gue berkurang lah di restoran. Ya susah lah Ren, pasti nyari chef dadakan yang bagus. Ya ayolah, masa lo nggak bisa sih, lo kan temen gue, bantuin kek. Duh, restoran-restoran aja banyak nyari chef. Chefnya tuh pasti pada cuti, sama kayak chef lo. Ya udah ya, nanti coba gue cari. Tapi gue nggak janji ya. Harus lah kalau bisa. Butuh banget gue chef baru. Kalian ngomong apa? Kalian bilang mau ganti
Chef. Enggak. Oma nggak setuju ya. Oma, kalau nggak ada yang pinter masak gimana mau laris? Kamu itu pintar masak. Kamunya aja yang males. Dulu waktu almarhum mama kamu masih hidup, kamu sering belajar masak. Ya itu kan dulu, Oma. Zaman SMA, sekarang udah enggak. Justru itu, sekarang pas kuliah kamu jadi males. Ya iyalah, orang passion Irena bukan di dapur. Irena kan kuliah jurusan komunikasi. Cocok kan ngurusin marketing hotel, Oma. Percuma kamu pintar jualan, barang yang dihasilkan nggak bermutu. Sekarang kamu ciptakan sesuatu yang bermutu supaya pelanggan kita balik lagi. Gimana nih Ren? Semua gara-gara tuh koki abal-abal, tau nggak? Bikin riweuh. Kesel deh gue. Aduh, ini mah udah fix ya. Karyawan itu terancam dipecat semua kalau misalnya kita nggak dapat chef baru. Kamu teh nggak percaya kalau saya bisa masak? Ya gimana mau percaya? Imam, ini tuh udah 1 minggu loh. Bu Irena tuh nggak pernah kesini lagi. Dan udah 1 minggu juga nih ya, masakan kamu itu nggak ada yang cocok sama Bu Irena. Ya sabar atuh. Loh, ini apaan sih? Sayuran pada layu-layu banget, nggak fresh. Maaf Bu, ini teh stok lama. Kamu juga, Mam. Kamu kan baru diangkat sepihak jadi kepala chef sama Oma. Ayolah. Yanti, Iya. kamu teh tahu nggak perbedaan sayuran ini sama senyum kamu? Ih, apaan sih? Garing mana teh? Gimana sih tuh koki abal-abal? Duh, gue bilang jangan belanja di tempat sembarangan. Nih, jangan-jangan dia belanja di situ terus. Tuh tukang sayur pacarnya lagi. Nih, Yanti ya, perbedaannya teh banyak. Tapi sayuran ini sama senyum kamu punya satu kesamaan. Apaan? Selama ini aku merasa cinta sekuat. Sama-sama seger. Aku tak berdaya menekan gejolak. Kalau kata anak kota teh, kamu weird. Ih, aneh. Hari-hari waktuku sayang. Kamu masuk jam berapa? Jam 5 Bu, cuma kalau misalnya satu shift doang, itu sampai jam 1 siang. Sekarang udah jam 7 ya? Berarti harusnya kamu dari tadi datang. Sudah Bu. Saya mau lihat kamu pacaran di lapak sayuran. Saya teh, Kalau kamu udah nggak niat kerja di sini, kamu bisa mundur kok. Serius deh. Bu, saya teh cuma belanja buat keperluan dapur, bukan pacaran. Oh, nggak pacaran ya? Tapi kenapa ikut-ikutan bantuin angkat sayur? Belanja kok ngegombalin tukang sayurnya. Kayak gitu belanja, saya baru tahu. Kamu tuh seharusnya sadar diri. Kamu nih baru diangkat sama Oma jadi kepala chef loh. Bu, masalah. Udahlah, kamu nggak usah banyak jawab. Masuk deh. Permisi Bu. Bersama ini aku merasa cinta sekuat ini. Pagi-pagi udah ngomel lagi. Kenapa sih? Merah aja. Menekan gejolak. Saya teh habis belanja capek-capek, sampai sini diomelin. Udah sabar, sabar. Kalau capek tuh mulut teh nggak haus apa? Sayang, selalu teringat kamu sayang. Udah semua. Belahan jiwa. Oh. Urus apa-apa nih?
unik terus kelihatannya enak ya. Katakan kekaguman. Lo tuh lagi kenapa sih, Mam? Saya teh lagi bete. Terus sekarang mau ngapain nih? Mau bikin cemilan. Lo mau bikin cemilan dessert? Saya teh kalau lagi bete, mending ngerjain yang bermutu. Jadi ada manfaatnya. Aduh Imam, harusnya tuh lo bikin menu. Lo mau diomelin lagi sama Bu Irena? Udah, tenang. Ya udah, yang penting nih ya, lo itu harus buat makanan yang enak. Iya. Nih, cobain deh. Gue cobain. Iya. Oke, gue cobain ya. Disi, Bu. Ibu, ini dessertnya sama minumnya. Oke. Guys. Aku pun malu. Aduh. Tumben ngajak kita ke sini. Iya, pokoknya guys, hari ini spesial buat kalian bertiga. Makan apa aja, pesan apa aja gratis. Serius? Tapi gue pengen sekalian tes lidah ya. Kalau misalnya makanannya enak, bilang enak. Kalau nggak enak, bilang nggak enak. Nggak apa-apa, jujur aja. Oke. Pokoknya nanti kalau mau order apa-apa, ke Dewi aja langsung. Gue tinggal bentar ya. Oke. Mbak, saya chicken steaknya 1. Chicken stick 1. Mam, udah belum sih? Ya sabar atuh. Kalau masaknya nggak boleh buru-buru. Aduh Imam, ini itu kan yang mesen nih ya, temennya Bu Irena. Harus buruan lah. Sama piring sebelah sana dong, mau ngambilin telannya. Guys, gimana? Makanannya enak nggak? Apa yang kurang? Rasanya sih lumayan, tapi kalau boleh jujuran kurang mateng. Nggak mateng. Sayurannya sih kurang mateng, terus rasanya juga hambar. Kalau lo? Tapi emang nggak enak sih, ya kan? Hei kamu, Ya, kenapa ya Bu? kamu tuh bikin malu saya tau nggak? Lihat nih, 3 orang loh yang bilang nggak enak, bukan cuma 1 orang. Maaf Bu sebelumnya. Tadi pas saya masak, si Dewi buru-buruin. Jadi pas matangnya belum sempurna udah saya sajiin. Aduh, kamu tuh yang gentle dong kalau jadi laki-laki. Jangan malah nyalain orang. Kan kamu yang masak, bukan Dewi. Nggak ada hubungan sama Dewi. Mana sih?
sih? Guys, makan di luar aja yuk. Malu aja. Imam, masakan kamu apa-apaan sih? Rasanya nggak jelas. Minyaknya tuh kebanyakan. Maaf Bu. Orang culun kayak dia mana becus di dapur. Imam itu punya potensi. Waktu dia pertama masuk, Oma yang ngetes dia. Masakannya enak-enak. Irena juga udah cobain kok masakannya. Nggak enak, biasa aja. Kamu nih baru diangkat sama Oma jadi kepala chef loh. Bu, masalahnya. Udahlah, kamu nggak usah banyak jawab. Aku tak berdaya menekan gejolak rasa. Oh, hari-hari waktuku sayang selalu Kamu teh kenapa? Bos saya dan teman-temannya pada nggak suka sama makanan bikinan saya. Masa sih? Kang Imam kan jagonya masak atuh. Masa iya nggak enak? Ya buktinya teh mereka nggak suka. Kalau itu mah masalah selera aja kan Kang. Buktinya Kang Imam kan juara masak. Iya juara. Tapi kan di tingkat RT. Tawa, bahagia. Sama aja tuh Kang. Yang penting mah juara. Kamu tuh selalu ada di saat saya lagi terpuruk. Lagi sedih. Pasti selalu ada di samping saya. menekan gejolak rasa. Sama best friend atuh. Best friend. Hari-hari waktuku sayang. Cari angin yuk. Boleh tuh Kang. Pusing saya di sini. Saya juga. Apalagi mukanya murap. Harapkanmu hatiku pilu. Hatiku pilu. Ini buat saya? Iya. Coba. Ini yang masak Imam? Iya Bu, ini semua yang masak Imam. Yaudah, kembali kerja. Iya Bu. Nanti. Oh iya. Ntar malam kamu teh ada acara nggak? Kenapa?
Bangun mulu. Mikirin apa sih? Saya teh kepikiran Yanti. Yanti? Emang kenapa sih Yanti? Tadi pagi kan saya belanja banyak banget sama si Yanti buat keperluan dapur. Tiba-tiba teh Bu Iren datang terus ngajakin saya ke pasar. Ya ampun Imam. Harusnya lo bersyukur dong. Diajaknya itu ke pasar, bukan ke ruangannya dia. Abis itu dia pecat, ya kan? Lo. Ini kita teh istirahat berapa lama lagi ya? 5 menit lagi. Sabar ya. Bentar ya. Aneh banget sih. Yanti. Masalah tadi pagi teh, saya benar-benar minta maaf. Iya nggak apa-apa tuh Kang. Tadi saya disuruh ke pasar, terus langsung ke hotel. Saya teh benar-benar nggak enak sama kamu. Saya udah percaya banget sama sayuran kamu jual. Selain harganya murah, berkualitas. Tadi malah disuruh ke pasar. Kang Imam, nanti teh tidak apa-apa kalau Kang Imam tidak belanja di sini lagi. Yang penting teh bos Kang Imam puas. Oh iya, Ti. Belanjaan saya yang tadi pagi ada kan? Bukannya Kang Imam teh udah belanja?
Jangan panggil ibu ah. Saya kan juga nggak tua-tua banget. Bukan masalah tua atau gimana, Bu. Tapi ibu kan bos saya. Apa, santai aja. Ya udah, kita mulai, Bu. Sebentar, Bu. Pakai dulu, pakai. Iya. Jadi teh, sebelum memasak, alangkah lebih baik kalau kita mengenal dulu, belajar teknik dasarnya, Bu. Pengenalan bumbunya, cara memotongnya. Kita belajar dari tomat dulu ya, Bu. Iya. Oh ini teh salah, Bu. Tidak seperti ini, bukan? Gitu, Bu. Oh gini ya? Jadi kan ibu bisa lihat serat-seratnya nih. Kita motongnya dari sini. Aduh, beri. Bentar, Bu. Lupa kalau bohong tuh perih. Iya, makanya jangan pakai tangan. Jadi kayak udah cukup. Saya pulang deh. Besok kan ketemu lagi. Besok teh saya libur, Bu. Nah, libur. Emang besok jadwal kamu libur? Iya. Saya nggak tahu. Yaudah deh. Pulang, makasih ya. Iya, Bu. Nih. Hati-hati, Bu. Ti, Iya. Apa? kamu teh percaya nggak sama jodoh? Percaya tuh Kang, jodoh kan udah diatur sama Gusti Allah. Kita mah tinggal jalanin aja tuh. Saya teh lagi suka sama cewek. Tapi apa? Ceweknya galak pisan. Sampai saya takut. Kang Imam teh udah saya anggap kakak sendiri. Jadi kalau Kang Iman ada suka sama cewek atau apa gitu cerita tuh. Entar saya pasti cerita. Cuma teh saya bingung gimana cara ngadapin cewek supaya nggak minder gitu. Sekedap. Cewek Akang teh galak ya? Kalau gitu sih, yang pertama teh Akang harus sabar. Karena kalau galak ketemu galak teh, bakalan bentrok gitu. Oh iya. Terus? Yang kedua, Akang teh harus cari tahu kesukaan tuh cewek apa. Sama kalau dia lagi marah nih, Akang harus senyumin aja gitu. Kayak gini. Lebih ganteng lagi coba. Iya gitu, oke? Udah, tuh. Ya udah. Makasih ya, Ti. Udah Kita ya. lanjut lagi yuk. Dalam nafasku hati bilang sayang, detak-detak jantungku bilang sayang. Kau sesuatu yang sempurna, aku teramat cinta. Pertama ini aku merasa cinta sekuat ini. Aku tak berdaya. Makanya, Bu, kalau jalan teh yang fokus. Jangan sambil ngomel. Fokus kok. Itu aja licin. Oh iya. Buatin saya makanan penutup dong. Maaf, bukan saya lancang. Tapi teh, ntar ibunya jadi gemuk. Jiwa, oh, sejuta kata pun takkan mampu katakan kekagumanku. Gitu, Bu. Oh gini ya? Ini kan ibu bisa lihat serat-seratnya nih. Kita motongnya dari sini. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Tumben jam segini udah di dapur, Bu. Iya.
saya sengaja. Saya udah siapin nih bahan-bahan, saya pengen kamu ajarin saya buat sabun tuh. Boleh, Bu. Yuk. Bu, saya permisi ya Bu. Ya. Jadi teh, pertama-tama minyakinya digedein dulu ya, Bu ya. Diaduk dulu, Bu. Kayaknya gue udah mulai suka deh sama Santai, Bu, santai. Dah, tuh, ternyata udah hilang. Iya. Aduh, kamu nggak ngasih tahu sih, saya kan kaget. Itu teknik, Bu, namanya. Jadi, ini teh nasi pecel, resepnya dari warisan ibu saya. Tapi kayak ada yang kurang gitu ya, menunya apa ya? Tapi lihat deh. Oh, iya, ayam goreng. Kebetulan ayam goreng di dapur lagi habis, jadi saya ganti pakai dendeng sama udang. Kamu tuh, saya bangga, saya salut. Kamu nggak pernah berhenti bereksperimen. Saya tuh juga salut sama kamu. Kamu kerja dari pagi sampai malam cuma untuk... Ren, jalan yuk. Gue udah buat janji nih buat lu ketemu sama Chef Robi. Masakannya enak banget. Kalah ini mah, dia udah sering masuk TV, yuk. Yuk. Gue jalan duluan ya. Oh iya, hati-hati. Ya. Pertama ini Cie, ada yang kalah saing nih kayaknya. Itu apa-apaan? Ya udah lo tenang aja. Yang penting nih ya, lo itu harus berusaha dan pepet dia terus. Gue yakin pasti lo jalan sama dia. Lemes gitu sih. Semangat dong. Semangat, Semangat. semangat, Semangat. semangat.
Ngapain bengong sendirian aja di sini? Enggak. Saya cuma mikir, kayaknya restoran kita teh perlu menu spesial buat menyambut bulan puasa. Ada ide nggak? Gimana kalau kita nyiapin takjil rasa unik? Rasa unik? Apa ya yang unik rasanya? Tapi kayaknya kalau misalnya menunya spesial, terus dipaduin sama promo spesial juga pasti bakal rame kok. Iya sih. Tapi kita teh nggak boleh ngelupain rasa tradisional. Tapi kan anak sekarang sukanya yang kekinian. Ya nggak apa-apa, jadi tampilan kekinian, rasa tradisional. Apa ya? Coba deh cari. Coba, ntar mau dicari. Nih, kalau ini, nih. Kok sama? Kok sama? Bagus, pasti enak. Unik, kayak rasanya enak deh. Hari-hari waktuku sayang, selalu teringat kamu sayang. Ti, Apa? kayaknya teh saya serius. Soal apa tuh, Kang? Soal perasaan sayang saya ke cewek galak itu yang saya pernah ceritain. Emangnya respon dia teh kayak gimana kok kamu? Sabaraha teh? Ya kayak gitu sih. Cuma teh saya bingung. Responnya tuh baik apa enggak ya? Kalau soal itu mah gampang lah tuh, Kang. Coba aja Kang Imam ajak jalan. Lihat deh responnya kayak gimana. Dinner gitu di tempat yang romantis. Tapi ingat, jangan lebay. Terus tetap tarik ulur. Bu, pesanan saya. Oh iya, ini Mbak. Ya udah Ti, saya pamit ya. Assalamualaikum. Mohon, Bu. Hati ya. Ntar yang di meja sebelah sana itu masih ada piring kotor. Tolong dibersihin ya. Iya, Pak. Jangan sampai ini ya, masih ada sisa-sisa air. Iya, siap, Pak. Harus benar-benar kering ya. Iya, siap. Kamu teh pasti lagi pusing ya? Mikirin menu takjil. Iya nih, soalnya kan tajil ya gitu-gitu aja. Kalau nggak es buah, terus bubur sumsum, terus biji salak, udah. Gimana kalau malam ini teh kita makan di luar? Ya sekalian kita bisa survei gitu sama makanan yang diminatin sama masyarakat. Di luar kan banyak menu yang lagi hits. Kalau di luar nggak higienis dong berarti. Kamu teh jangan salah. Di luar justru lebih banyak menu variatif, lebih enak-enak. Serius. Yaudah deh, Yaudah. yaudah, ayo.
nih sekarang mah. Kok bisa sih berubah gini? Kalau kata anak zaman sekarang teh, ganteng maksimal. Tuh, rambutnya jadi jambul-jambul. Ya kan teh biar kelihatan gaul. Canda tuh, Kang. Ya setiap orang kan pasti ada perubahan. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu. Penyamaran gue besok harus berhasil. Pasti berhasil. Gimana? Kamu teh udah ngobrol sama dia? Saya teh belum berani ngomong. Astagfirullah, Kang. Cinta tuh mesti diungkapkan. Ulah dipendam atuh. Masalahnya teh saya nggak berani deketin dia. Padahal teh saya udah naksir lama. Penampilan sih boleh, udah berubah. Cuma tetap aja hatinya cupu. Oh, Imam lagi deketin cewek. Gue yang susah payah ngerubah dia jadi keren. Malah cewek lain yang dapetin. Coba deh ntar saya cari cara. Ya tuh, nekat gitu, nekat. Ngapain di sini? Ini kan lapak saya. Berarti ini punya saya. Saya sih baru pertama kali banget ke tempat kayak gini nih. Tapi kamu nggak takut kan? Selama ada aku teh, kamu nggak perlu takut. Pasti kamu aman. Aku tak berdaya menekan gejolak rasa. Hari-hari waktuku sayang. Gimana? Bagus, cocok, rapi. Engkaulah belahan jiwa. Ganteng pisan sekarang mah. Kan mampu katakan kekagum. Kenapa gue nggak sadar ya? Kalau selama ini Imam punya perempuan idaman lain. Apa gue terlalu GR? Irena? Kamu ini apa-apaan sih? Bawa sampah. Baju siapa yang kamu pakai? Cepet, buruan kamu mandi. Kamu kenapa sih? Jaga penampilan kamu. Kamu itu calon bos. Kamu itu calon pimpinan hotel dan restoran. Astagfirullahaladzim. Kamu itu bau kecut keringet. Ayo, sekarang kamu mandi. Cepet mandi. Ya, Oma. Buruan. Duh, cucu Oma jorok banget sih. Hari-hari waktuku sayang selalu teringat kamu. Ren, jalan yuk. Kalau enggak kita nonton aja. Banyak film bagus tau. Ya, enggak. Kita nongkrong aja di kafe seru-seruan. Gimana? Guys, kayaknya gue nggak ikut dulu deh. Kenapa sih? Tumben. Ada masalah sama Oma? Iya, biasanya orang paling cepet ngajakin kita jalan. Iya. Enggak. Lagian ini kan udah mau bulan puasa. Gue mau tobat aja ah. Pikir-pikir main mulu juga nggak ada gunanya kan? Seriusan? Gak apa-apa. Lo pergi aja bertiga ya. Cabut nih. Ya udah deh. Dah. Udah, yuk cabut ya. Ya. Sesuatu yang sempurna aku teramat cinta. Nggak kerasa ya, bulan Ramadan akhirnya tiba. Bulan yang penuh berkah. Hari ini tamu kita full. Alhamdulillah, kita juga kena berkahnya. Udah banyak banget yang booking buat buka bersama di restoran kita. Kamu kok pakai kacamata lagi? Oh iya,
Soalnya teh, saya belum terbiasa. Jadi kalau pakai itu suka nggak fokus kalau masak. Ya udah nggak apa-apa, tapi ntar pakai lagi ya. Biar nggak cuma takjilnya aja yang enak, tapi yang buat juga enak dilihatnya. Iya. Hah? Oh ya, Oma sudah memeriksa menu spesial buatan kamu dan Imam. Jangan lupa ya, menu promonya. Tenang aja Oma, pokoknya selama bulan puasa, takjil gratis. Dan selama bulan puasa aku ngadain banyak promo. Dengar nggak? Iya. Alhamdulillah. Mas, Silakan. Pak, silakan takjilnya sudah siap. Silakan ya. Selamat menikmati Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Kita siap-siap yuk. Yuk. Permisi ya. Iya. Ren, lihat deh, para karyawan semua bekerja keras supaya pelanggan merasa puas. Aku makin bangga banget sama karyawan kita. Mereka benar-benar kerja keras. Apalagi kepala chefnya. Permisi. Minggu ini teh saya mau ngajuin cuti. Kok dadakan? Iya, soalnya teh ada teman saya dari kampung mau ke sini, jadi pengen diajak keliling Jakarta. Maklum gadis desa. Gebetan kamu kali. Enggak kok. Apa jangan-jangan pacar kamu lagi? Iya sih sebenarnya. Oh ya udah, kalau gitu kamu cuti selamanya aja, nggak usah balik lagi. Loh, maksudnya teh gimana? Pertama ini aku merasa cinta sekuat ini. Aku tak berdaya menekan gejolak. Kenapa? Jangan jahil. Kenapa? Hari-hari waktuku sayang, selalu teringat kamu sayang. Engkaulah belahan jiwa. Sejuta Kang Imam? Ini teh Akang? katakan Ih, ganteng pisan sekarang mah. dirimu benar-benar sempurna. Kau luar biasa. Apa jangan-jangan pacar kamu lagi? Iya sih sebenarnya.
Detak-detak jantungku bilang sayang. Oh ya udah, kalau gitu kamu cuti selamanya aja, nggak usah balik lagi. Loh, maksudnya teh gimana? Ren, ada apa? Rena lagi galau berat, Oma. Galau kenapa? Imam mau ambil cuti seminggu cuma karena dia mau jalan sama pacarnya. Oh, kamu cemburu. Imam tuh unik ya, Oma. Kalau Irina lagi marah-marah sama dia cuma senyum-senyum aja. Itu sabar banget ngadepin Irina. Makanya Irina jadi suka sama dia, Oma. Sejak kapan kamu suka sama Imam? Gak tahu sih sejak kapan, Oma, cuma mungkin karena aku sering bareng kali ya sama dia. Memang cinta itu datangnya nggak bisa diduga. Tapi dia udah punya pacar, Oma. Sabar ya. Kamu harus ikhlas. Ikhlas kalau Imam itu udah punya kekasih. Anggap aja ini pendewasaan hidup kamu. Ya? Berat ya, Oma. Ngeliat orang yang kita sayang jadi milik orang lain. Kamu harus ikhlas ya, supaya kamu gak berat. Kamu pasti bisa, cucu Oma pasti bisa. Ayo, semangat. Senyum dong. Kasih, Oma. Bu, ada kiriman. Dari siapa ya? Tolong taruh tas di ruangan saya. Iya, Bu. Lewat sini, Bu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ren, senyum dong. Oma kan udah bilang berkali-kali, lupakan Imam. Dia nggak ada di sini. Iya, Bu. Buka dong kadonya, Bu. Oh ya, Oma bawain kado yang besar sekali. Buruan, ayo dibuka. Ayo buka. Buka, 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 buka. Selamat ulang tahun ya. Selama ini perempuan yang jadi perempuan idaman aku itu sebenarnya kamu. Bukannya perempuan dari kampung itu ya? Kalau teh perempuan dari kampung itu teh cuma fiktif itu. Teteh sih lagian galak-galak pisan, euy. Makanya sih Kang Imam tuh jadi takut sama teteh. Selama ini Yanti yang udah support aku. Biar aku berani ngomong kalau sebenarnya aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak? Ntar kedepannya kita bisa masak bareng lagi. Terus nyiptain menu baru lagi. Mau.
Sama satu lagi. Kamu mau nggak jadi pacar aku?